Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Setiap tanggal 23 Juli Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Dan hari ini menjadi pengingat akan pentingnya peran anak sebagai generasi penerus bangsa yang unggul. Pemirsa, pada pagi ini puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-40 diselenggarakan di Sentani, Jayapura, Papua. Mengusung subtema Suara Anak Membangun Bangsa, peringatan ini melibatkan sekitar 8.000-an peserta. Berdasarkan pedoman Hari Anak Nasional 2024, tema utama peringatan Hari Anak Nasional ke-40 tahun 2024 adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dan dalam tema tahun ini ada 6 subtema yang dimuat, diantaranya anak cerdas berinternet sehat, suara anak membangun bangsa, Pancasila di hati anak Indonesia, anak pelapor dan pelopor, pengasuhan layak untuk anak, dan yang terakhir adalah anak merdeka dari kekerasan, perkawinan anak, dan stunting. Di peringatan Hari Anak Nasional ini, pemirsa, kita diingatkan soal ruang digital Indonesia yang disebut masih belum sepenuhnya aman bagi anak. Buktinya 45% anak Indonesia mengaku pernah menjadi korban perundungan daring. Belum lagi kasus soal eksploitasi seksual terhadap anak di media sosial dan peredaran konten pornografi anak yang jumlahnya mencapai lebih dari 5.500.000 kasus selama 4 tahun terakhir. Fakta ini praktis menjebloskan Indonesia masuk peringkat keempat peredaran pornografi anak terbanyak di dunia. Hasil survei sosial ekonomi nasional dari Badan Pusat Statistik menunjukkan persentase peserta didik berusia 5 hingga 24 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam kuartal 1 tahun 2023 mencapai 77,46%. Menurut tujuan penggunaannya, pengakses konten hiburan paling banyak dipilih peserta didik dengan persentase 86,65%, lalu tujuan berikutnya bermedia sosial sebesar 66,68% dan mencari informasi atau berita sebesar 61,39%. Namun meningkatnya akses anak ke internet meninggalkan catatan yang mengkhawatirkan. Selain dampak positif, ruang digital belum sepenuhnya aman bagi anak. Pasalnya, anak Indonesia rawan jadi objek eksploitasi seksual serta berisiko terpapar konten pornografi di ruang maya karena aksesnya yang terbilang mudah. National Center for Missing Exploited Children atau NCMEC mendeteksi konten kasus pornografi anak Indonesia mencapai lebih dari 5.500.000 kasus selama 4 tahun terakhir. Indonesia pun masuk peringkat keempat secara internasional dan peringkat kedua dalam regional ASEAN. Kalau kita melihat laporan yang dihimpun dari NCMEC, yaitu National Center for Missing and Exploited Children, bahwa temuan konten kasus pornografi anak Indonesia selama 4 tahun sebanyak 5.566.015 kasus. Statistik laporan temuan kasus dan konten pornografi anak di Indonesia ini tidak mencerminkan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan. Karena apa? Karena ada juga korban-korban yang tidak mau melaporkan kejadian yang sebenarnya, menutupi karena takut aib dan sebagainya. Tak hanya konten pornografi, dunia maya, khususnya media sosial jadi ruang baru aksi perundungan yang mengancam keselamatan anak Indonesia. Masih segar di ingatan kita, di tahun 2022, siswa usia 11 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat harus meregang nyawa lantaran diduga depresi, sakit, lalu meninggal pasca menjadi korban perundungan. Saat itu, aksi korban yang dipaksa untuk melakukan tindakan tidak senonoh direkam dan disebarkan di media sosial oleh teman-temannya. Pihak kepolisian sudah menetapkan 3 orang teman korban sebagai tersangka dalam kasus ini, namun ketiga tersangka tidak dapat ditahan karena masih di bawah umur. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tahun 2023, sekitar 40% dari total remaja di Indonesia pernah mengalami perundungan di dunia siber. Tak jauh berbeda, UNICEF juga mengungkap 45% anak muda Indonesia di rentang usia 14 hingga 24 tahun mengaku pernah menjadi korban perundungan daring.
Jenis perundungan daring yang terjadi berupa pelecehan di aplikasi percakapan sebesar 45%, penyebaran foto dan video pribadi tanpa izin sebesar 41%, dan jenis pelecehan lainnya sebesar 14%. Data ini menunjukkan tingginya kasus intimidasi di dunia maya di kalangan anak-anak dan remaja Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, isu perlindungan terhadap anak masih meninggalkan sejumlah catatan serius, mulai dari pemenuhan gizi yang timpang, perkawinan anak yang masih marak, hingga kejahatan siber yang mengancam dan dialami anak. Lantas apa bentuk pencegahan, penanganan, dan pengawasan jitu yang dapat orang tua bahkan negara lakukan untuk melindungi anak, khususnya di ruang digital? Sudah hadir di studio Metro TV, ada psikolog anak dan remaja Novita Tantri. Selamat pagi Mbak Novita. Selamat pagi Mbak Gemma. Sehat ya Mbak? Sehat. Selamat Hari Anak Nasional ya Mbak Novita ya. Selamat Hari Anak Nasional ke-40 2024. Ya, tapi masih miris sekali ya, karena masih banyak sekali catatan dari negara, karena masih banyak kasus kekerasan. Kita juga akan melihat nih Mbak Novita, Ya. ada 6 subtema yang diangkat tahun ini oleh pemerintah. Nah, kira-kira dari 6 subtema ini sudah tepat belum diangkat isunya pada tahun ini? Sudah cukup baik sih ya, kalau kita lihat dari yang pertama, anak cerdas, internet sehat, yang nanti kaitannya dengan digital parenting, yang kelima, suara anak membangun bangsa, Pancasila, ini menjadi tantangan luar biasa, karena di era digital ini Pancasila kayaknya saingannya banyak banget dengan K-pop, ya, K-drama, dengan semua tantangan musik-musik dari luar negeri dan tontonan. Anak pelopor dan pelapor ini baik sekali, anak bisa menjadi pelopor untuk ikut membangun bangsa, dan terjadi kekerasan terhadap anak menjadi pelapor untuk berbicara. Pengasuhan layak, ini penting banget nih Mbak, ini bicara digital parenting ya. Karena bicara digital parenting bukan berarti orang tua menjadi orang tua lewat digital, tetapi bagaimana memahami bahwa digital parenting, pengawasan, pengontrolan, pemahaman orang tua untuk ikut terlibat dalam pola asuh kepada anak-anak. Dan ini baik sekali, anak merdeka dari kekerasan, perkawinan anak atau pernikahan usia dini, dan stunting, ini PR luar biasa. Iya, nah kalau kita lihat kan di nomor 1 dan nomor 5 sebenarnya hampir mirip ya Mbak, soal internet sehat dan juga digital parenting. Nah, pemerintah kan saat ini sudah mulai melakukan pemblokiran terhadap misalnya game-game online kekerasan, kemudian juga konten-konten yang mengarah ke pornografi. Sejauh ini upaya pemerintah sudah maksimal belum Mbak? Kalau ditanya maksimal, belum. Tapi paling tidak dengan menghapus konten-konten pornografi, kita lihat judi online, ya. Tema kita nomor 1 ini pornografi sebenarnya. Dan juga konten-konten yang lain. Sudah baik, tapi harus diingat, hilang 1 itu tumbuh 1 juta, bukan 1000. Betul itu. Karena mereka akan terus bagaimana untuk bisa masuk, dan ini bisnis. Semua konten-konten ini menghasilkan uang. Jadi bagaimana pengawasan, pengontrolan dari orang tua ini penting sekali, bukan saja hanya membesarkan anak, diberi makan, tapi harus tahu digital parenting beda sekali dengan generasi sebelumnya. X, Y, Z gitu ini. Generasi ini, generasi alpha, di mana semua teknologi AI, ya, artificial intelligence, IoT, kita bicara dunia yang cloud seperti sekarang, kalau orang tua tidak belajar, tidak berusaha untuk meningkatkan keterampilan mereka di dunia teknologi, akan ketinggalan. Anak-anak ini akan masuk semua di dalam teknologi, dan pengaruh-pengaruh tadi kita lihat pornografi menjadi nomor 1, 5 juta sekian. Nomor 4 di dunia, nomor 1 di ASEAN. Bahkan bukan orang tua saja, tapi mungkin nenek kakek juga harus diedukasi ya untuk mengurus cucu-cucunya ini. Nah Mbak Tantri, ini kita mendapatkan sejumlah pertanyaan nih dari parenting. Kita akan melihat bagaimana pertanyaan dari sejumlah parent yang concern gitu ya soal anak-anaknya. Kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya kekhawatiran orang tua di masa saat ini. Nah, kita akan dengarkan. Maya, ibu anak 1 dari Bekasi. Izin bertanya mengenai digital parenting. Apa saja strategi yang dapat kami gunakan sebagai orang tua muda dalam membangun komunikasi yang terbuka dan positif dengan anak dalam penggunaan teknologi. Terima kasih. Oke, kalau kata Mbak ya tadi mengenai strategi komunikasi kepada anak. Mungkin karena kalau sekarang ini komunikasinya harus lebih ekstra kali ya, karena kan anak sudah bisa main handphone, bisa ada akses dari luar. Nah, bagaimana kira-kira nih Mbak? Ya, tentunya kita tidak ingin anak juga tidak tahu tentang dunia
digital. Tetapi pembatasan waktu dengan jadwal yang memang ketat, ada pengawasan, pengontrolan orang tua untuk hadir di sana. Karena sekarang saingan orang tua, kalau zaman dulu XYZ itu hanya orang-orang manusia, gitu ya. Tapi sekarang saingan orang tua adalah gadget. Jadi kalau orang tua tidak hadir, akan di take over oleh si digital ini, dalam arti teknologi ini. Jadi kalau buat saya orang tua harus sangat memahami, punya kecerdasan tentang parenting, bahwa menjadi orang tua tidak ada handbook, tidak ada manual, dan ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Kedua, terus mengisi diri tentang tahapan tumbuh kembang anak. Dan ada 3 bagian utama kalau kita bicara tentang digital parenting untuk anak. Yang pertama itu adalah keluarga, sekolah, dan juga lingkungan. 3 ini harus hadir secara bersamaan. Salah satu hilang, timpang. Anak-anak tidak akan punya punya support system yang solid. Karena membesarkan anak itu butuh orang sekampung, Mbak Gema. Kan kalau kata pepatah itu, it takes one village to raise a kid. Exactly, ya. sekampung kan ya untuk membesarkan anak. Jadi 3 faktor ini, keluarga, sekolah, dan lingkungan penting sekali untuk memahami bahwa pentingnya, krusialnya membesarkan anak-anak ini. Nah, hasil kolaborasi antara orang tua mungkin dengan lingkungan dan juga pendidikan ini harus seperti apa nih, Mbak Novita, agar anak ini juga bisa langsung mudah dikomunikasikan ketika ada pemberitahuan mungkin dari gadget dan juga apa yang boleh dan apa yang do's and don'ts-nya begitu. Baik, ini bicara tentang anak, kita bicara tentang manusia, kita bicara tentang otak manusia. Kita bicara tentang neuroscience. Orang tua harus mengetahui bahwa dunia anak di usia 1 sampai 18 tahun itu anak. Artinya peran penting orang tua harus hadir di sana. Itu pertama. Kedua, orang tua harus tahu di usia 1 sampai 14 tahun, di masa 14 tahun ini ada otak yang disebut dengan masa yang disebut dengan pruning. Pruning ini masa di mana kalau seperti laptop, seperti handphone kita, kalau kepenuhan kita nggak bisa foto lagi, kita harus delete. Dan kita bisa transfer ke external hard disk atau kita buang, kita deleting untuk sepenuhnya. Bahkan ada 30 hari disimpan dulu di sana. Nah, pruning ini otak manusia bekerja, analoginya mirip dengan laptop atau handphone kita. Tetapi dia akan deleting hal-hal yang tidak diulang-ulangi sebelum dia menginjak usia 14 tahun. Terus sampai 18 tahun. 18 tahun otak manusia sudah tidak bertumbuh lagi secara jumlah dan ukuran. Tetapi akan terus berkembang sampai di usia 25 tahun. Fully develop itu 25 tahun. Jadi betul-betul pengawasan orang tua terhadap penggunaan daripada teknologi, sosial media, apapun yang diakses dari anak, ini harus ada pengawasan dan pengontrolan. Jadi artinya harus ada jadwal. Artinya harus ada disiplin gitu kali ya, Mbak. Disiplin untuk mengawasi apa aja yang dibuka. Parental control penting sekali untuk bisa masuk di sana. Jadi tidak membiarkan anak untuk terus-menerus. Jadi sebaiknya untuk buat orang tua yang bekerja ada parental control ini satu, dan pengawasan untuk bisa pakai misalnya di usia 4 tahun setengah jam. Untuk mungkin 1 jam. Dan apa saja yang bisa ditonton harus dengan pengontrolan dan pengawasan orang tua. Dari tadi saya bicara pengontrolan, pengawasan. Karena itu satu-satunya jalan yang bisa dilakukan kalau ingin kita aman dalam arti bicara tentang digital parenting. Nah, tadi kalau kita lihat data dari kementerian ya, bahwa ada 5 juta kasus yang dari online begitu, dan kemungkinan lebih banyak karena banyak yang tidak mau melapor, dapat perundungan dari online. Nah, kalau perundungan online ini, Mbak Novita, kan banyak yang tidak mau melapor. Bagaimana pengawasan kepada anak mungkin yang kita nggak tahu kalau dia lagi dirundung gitu? Sebenarnya anak-anak yang mengalami yang disebut dengan cyberbullying, yang disebut dengan verbal bullying, yang disebut dengan physical bullying, itu punya gejala. Mereka punya simptom, bisa kelihatan kalau orang tua hadir dan mengerti tentang anak. Karena gejala-gejala ini terlihat, misalnya lebih muram atau tidak ingin ke sekolah, sakit perut, gejala secara psikis, atau mereka bahkan tidak punya gangguan makan dan gangguan tidur. Pada saat ini terjadi dengan orang tua yang hadir dan melihat setiap perubahan ini, anak diajak bicara.
Nah, sekali lagi, kalau relasinya tidak baik, komunikasi akan susah sekali untuk bisa masuk. Jadi relasi ini memang harus dibangun dengan kualitas waktu, dengan kuantitas waktu. Gak bisa salah satunya. Dan kenapa peran dari tadi 3 keluarga, sekolah, dan lingkungan penting sekali? Karena anak-anak di usia ini, usia 0 sampai 18 tahun adalah usia yang disebut dengan absorbent mind. Mereka menyerap segala sesuatu tanpa filter. Jadi apapun yang diberikan oleh 3 faktor utama ini akan kerekam oleh anak-anak. Satu suara menjadi kata kunci di sini, Mbak. Oke, nah Mbak Novita, kira-kira kalau sudah terjadi seperti ini ya, di titik mana kita sudah butuh bantuan profesional untuk anak? Yes, nah ini peran daripada psikolog. Peran daripada psikolog anak dan remaja untuk sebenarnya kalau kita lihat Kemenkes RI punya hotline. Jadi sebenarnya bisa dimanfaatkan hotline ini untuk dicari tahu bahwa anak saya sudah seperti ini. Bisa akses dengan psikolog dulu mungkin yang umum, karena mungkin kalau bicara tentang spesifik psikolog anak sangat sedikit sekali jumlahnya. Bicara, speak up, jangan diam. Jangan merasa bahwa ini aib dan tabu membicarakan tentang anak. Tapi sama-sama, yuk belajar. Belajar karena pekerjaan menjadi orang tua adalah pekerjaan yang paling sulit dari semua pekerjaan yang mungkin eksis di dalam dunia ini. Kalau kita memahami esensi menjadi orang tua. Oke, jadi memang butuh banyak persiapan sekali untuk menjadi orang tua, harus lebih involve ke perkembangan anak dan juga harus lebih melihat ya gejala-gejala anak ini seperti apa yang harus dibutuh bantuan profesional. Terima kasih Mbak Novita Tandri selaku psikolog anak dan remaja sudah bergabung bersama kami. Semoga di Hari Anak Nasional ini kekerasan kepada anak menurun atau bahkan hilang sama sekali di Indonesia ya. Amin. Terima kasih Mbak Novita. Terima kasih Mbak Gemma. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.